Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Vini Oleni bisa kembali menyapa pemirsa semuanya dan juga menemani pemirsa di acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu mengenai waspadai LGBT. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah ini merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah Arab Saudi jurusan Syariah dan juga S2 Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Ustadz. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Prima insya Allah. Iya, alhamdulillah Ustadz ya. Dan kita juga senang sekali ya bisa kembali menyapa teman-teman semuanya nih, terutama teman-teman netizen. Tentu. Ya, nah bahasan kita kali ini nih menarik nih Ustadz nih, karena lagi ramai diperbincangkan, baik di dunia maya maupun di media mainstream semuanya, yaitu mengenai LGBT, yang mana kita harus mewaspadai. Karena sekarang ini kaum LGBT dan juga kalangan yang mendukung ya, udah mulai terang-terangan nih menunjukkan eksistensinya, dukungannya, baik di media mainstream ataupun juga media maya, dunia maya. Yang mana ini tuh bahaya banget kan, terutama untuk generasi muda kita. Nah, kita akan membahasnya. Untuk itu kita langsung aja nih Ustadz, kita simak pertanyaan dari netizen yang sudah mengirimkan videonya kepada tim Netizen Bertanya Ustadz Menjawab berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya terkait dengan LGBT. Banyak sejumlah negara yang melegalkan LGBT dan banyak juga yang mengecam. Pertanyaannya, apakah pengidap LGBT dapat disembuhkan dan menjadi manusia normal? Kemudian bagaimana perspektif Islam terkait dengan LGBT itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi video dari Yopi, di mana Ustadz Yopi bertanya, kalau tadi kan Yopi bilang ada juga beberapa negara yang mengakui LGBT ya. Nah, tadi Yopi tanya sebenarnya ini nih LGBT ini bisa disembuhkan gak sih? Gitu, dan gimana sebenarnya dalam perspektif Islam gitu? Baik, terima kasih pertama-tama Saudara Yopi atas pertanyaannya. Tentu kalau kita langsung kepada pertanyaan bisa disembuhkan atau tidak, nah pertama kita harus meyakini dulu itu bahwa LGBT ini kan singkatan ya dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Artinya kenapa ada istilah ini, ada singkatan ini, karena memang para pengusungnya, para yang memperjuangkan nilai-nilai LGBT ini tahu bahwa banyak tantangan dan banyak penentangnya tentang apa yang mereka yakini itu. Jadinya mereka sendiri ya berkonsolidasi dan membuat satu misalkan kampanye untuk mempromosikan bahwa mereka yakini atau yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang fitrah begitu ya. Dan kita tahu bahwa ini kan pada prinsipnya ada istilahnya homoseksual gitu kan, dan homoseksual itu bisa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki di tradisi Islam disebutnya liwat ya kan. Kalau perempuan sama perempuan itu sihak. Artinya sihak itu menggesek, mereka menggesekkan tubuhnya ketika ingin melakukan sesuatu yang hal-hal yang keji gitu. Lawannya homoseksual tentu saja heteroseksual. Heteroseksual ini kan yang wajar, yang normal, yang laki-laki dan perempuan berpasangan kayak gitu. Nah, untuk mengatakan apakah itu bisa disembuhkan, tentunya ya bisa. Tetapi pertama kali yang perlu dipahami adalah pelakunya ini atau orang yang meyakini bahwa dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan atau hidup dalam keadaan LGBT ini, bahwa dia itu salah, bahwa dia itu menyimpang, bahwa dia sudah di luar jalur kewajaran, jalur nilai-nilai yang normal begitu, dan jalur agama gitu. Kalau dia meyakini bahwa, kalau tidak yakin dengan itu dan bahkan melanjutkan itu, bahwa menerima bahwa dia dilahirkan seperti itu, kemudian nilai-nilainya yang diperjuangkan adalah terus tetap hidup dalam keadaan seperti itu, menerima, sehingga kalau kayak begini susah untuk mau sembuh gitu. Jadi perspektifnya yang paling paradigmanya adalah merubah perspektif dia bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani itu salah dari segi agama, moralitas agama kayak gitu. Kalau dia diyakini oleh para
pejuang-pejuang, pendukung-pendukungnya, bahwa lu nggak usah mikir bahwa itu salah, bahwa lu itu benar, itu sudah diciptakan seperti itu, maka lanjutlah seperti itu. Dan kemudian justru sebaliknya menjadi menjadi melakukan kampanye bahwa yang dia lakukan itu adalah bagian dari hak ya, untuk hak asasi manusia. Bagian dari hak asasi manusia. Kalau udah kayak gitu tentu sulit disembuhkan. Yang pertama adalah meyakini bahwa itu menyimpang nilai-nilai Islam gitu. Jadi yang paling pertama itu harus mengakui dulu kalau ini itu tuh menyimpang dan salah. Dan juga menolak berusaha sekuat tenaga untuk nggak menuruti mungkin hawa nafsunya atau kecenderungan tersebut ya Ustadz ya. Betul. Ya, salah satu bagaimana Islam mengontrol ini kan bagian dari hawa nafsu gitu kan. Memang manusia itu ada syahwatnya, ada nafsunya. Makanya yang paling penting adalah dia mengontrol nafsunya ini yang punya kecenderungan atau orientasi sesama jenis, itu harus dikontrol, harus dilemahkan. Sehingga spiritual, mungkin jalurnya adalah spiritual, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanyakan tingkatkan nilai-nilai ibadah, itu akan lebih kuat daripada nilai syahwatnya tadi gitu. Harus dikondisikan seperti itu gitu. Mungkin juga dengan mengubah circle pertemanannya Ustadz ya. Itu juga termasuk. Karena kalau mungkin dia udah menolak nih, tapi circle pertemanannya itu tadi yang setipe mungkin ataupun mendukung, itu bisa susah mungkin ya untuk meninggalkannya. Betul, karena kan ekosistemnya itu orang-orang yang circle-nya itu kan ingin menyampaikan bahwa kamu tidak sendirian dalam hal. Jadi kamu tidak sendirian itu bisa dua hal. Kamu tidak sendirian dalam hal seperti ini, dalam hal kamu bisa hidup dengan keadaan seperti ini, maka marilah bersama-sama kita berjuang dalam tanda kutip. Tetapi di sisi yang lain, kamu tidak sendirian, maksudnya ya kita sebagai orang yang concern bahwa memang hal itu menyimpang, tapi janganlah berputus asa dari rahmat Allah gitu kan. La tai'asu min rahmatillah wa la taqnatu min rahmatillah, kayak gitu. Jadi Allah masih punya harapan gitu loh. Kamu tidak sendirian, ada orang-orang yang juga peduli, yang ingin kamu berubah gitu. Tapi mau berubah dulu dari diri sendiri gitu. Jadi memang diperlukan tekad yang kuat tadi itu dari dalam diri sendiri, dan juga bimbingan dari lingkungan sekitarnya, dan kita pintar-pintar lah mencari lingkungan yang baik itu tadi Ustadz ya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih akan membahasnya lagi dan juga membaca pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Dan kali ini kita membahas mengenai waspadai LGBT. Kita lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Ini ada teman netizen yang mengirimkan pesan seperti ini. Saya bacakan dulu ya. Nah ini Ustadz, terkait LGBT ini tidak sedikit juga yang pro. Ini dengan dalih hak asasi manusia, seperti yang tadi dibahas ya Ustadz ya. Lalu bagaimana sebaiknya sebagai seorang muslim bersikap terhadap fenomena ini, dan bagaimana juga jika kita dihadapkan langsung dengan kaum LGBT yang ternyata ada dalam keluarga kita atau teman kita. Itu yang kedua. Nah, adakah riwayat tentang kaum LGBT di zaman Rasulullah? Bagaimana Rasul bersikap? Juga mohon nasihatnya agar keluarga kita tidak terpapar virus LGBT. Ini dari Rizal. Makasih Saudara Rizal. Nah, gimana nih Ustadz nih? Baik, terima kasih Saudara Rizal atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi kalau kita melanjutkan segmen pertama tadi, tentu kita kan berawal dari bahwa ini bisa disembuhkan atau tidak ya. Yang jelas ketika kita ngomong itu adalah penyakit, berarti dalam perspektif Islam itu menyimpang. Karena kalau kita mulai, ada beberapa katakanlah hierarki dalil bahwa itu menyimpang. Yang pertama misalkan kita mulai dari situ dulu, misalkan dari Al-Quran juga disebutkan bahwa itu satu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji. Artinya kalau kita lihat di ayat zina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi janganlah kau mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan seburuk-buruknya jalan gitu. Itu di ayat tentang zina. Kemudian di ayat tentang yang berkaitan dengan liwat, yang berkaitan dengan gay, itu di dalam surat ayat An-Naml gitu. Surat An-Naml. Waluton idh qala li qaumihi ata'tunal fahsyata wa antum tubsirun. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berbicara dengan kaumnya, apakah kalian apakah kalian melakukan sesuatu perbuatan yang keji gitu. Padahal kalian tahu bahwa itu keji, tapi masih dilakukan gitu. Nah, ini sama-sama dibilang keji gitu. Tetapi kejinya di dalam zina ini di dalam Quran itu pakai bentuk fahisyatan. Sementara di dalam yang berkaitan dengan Nabi Lut dalam surat An-Naml itu al-fahisyah pakai alif lam. Artinya apa yang dilakukan, jadi Al-Quran ingin memberi ilustrasi bahwa
al-fahisyah itu sesuatu hal yang memang sudah dikenal keji gitu loh. Dan ini bisa tingkatannya lebih besar dari si perbuatan zina tadi. Karena yang selain dia juga menyalahi fitrah gitu, dia juga perbuatan liwat itu juga banyak hal-hal yang juga menyimpang dari berbagai macam hal gitu kan. Pertama kalau zina kan hanya katakan bukan hanya ya, tetapi dia masih dalam batas ya kewajaran dalam segi hubungan relasi perempuan dan laki-laki asal, tapi kemudian zina itu kan tidak menikah, tidak ada ikatan nikah. Sementara di hubungan homoseksual itu menyalahi hukum atau kewajaran berpasang-pasangan, itu satu. Yang kedua, apalagi kalau kemudian nanti nikah dengan keadaan seperti itu jadi double kan gitu. Dan proses bagaimana relasi berhubungan biologis homoseksual itu juga menyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah kita pahami secara umum gitu. Karenanya bisa jadi apa yang dilakukan orang-orang yang pengidap katakanlah LGBT ini itu lebih keji daripada zina. Itu dari Al-Quran, dari hadis misalkan, saya tidak tahu persis ya apakah ada kejadian begitu ya tentang peristiwa di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah juga sudah mewanti-wanti, kalau kalian bertemu orang yang mengamalkan perbuatan kaum Lut, maka sangat tegas, bunuhlah gitu. Itu zaman Nabi, bunuhlah. Artinya sudah ada gambaran, sudah ada hukum bahwa itu perbuatan yang sangat menyimpang, langsung dibunuh kan begitu, tanpa tending-aling, tapi bahasanya dibunuh. Artinya ini menggambar, katakanlah pembunuh tidak ketangkap orang yang, atau tidak ketemu orang yang melakukan perbuatan LGBT, tapi narasinya itu ada gitu, larangan narasi dari Rasulnya itu dari ada Rasul ya, itu sangat ada, tegas itu tadi, sangat bunuhlah gitu ya. Kemudian juga laknat. Jadi hadis yang diriwayatkan itu sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah juga melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut gitu. Man amila qauma Lut, la'anallahu man amila qauma Lut. Jadi Allah melaknat orang-orang yang melakukan praktek seperti apa yang dilakukan kaum Lut gitu. Dan lebih dari itu, sebelum ke laknat ini, Nabi juga menganjurkan atau menyuruh ya umatnya, bahkan sesama laki-laki, untuk tidak tidur dalam satu selimut gitu. Ini ya untuk pencegahan, tindakan preventif kan, dan itu bisa kita ilustrasikan dalam misalkan pendidikan anak, pesantren gitu. mungkin ya Ustaz ya juga ya. Harus dihindari ya seperti itu tadi. Ya harus dihindari gitu, karena ya katakanlah apa ya, syahwat itu tidak hanya muncul kan, kita tahu yang populer kan kalau ada karena niat kan, tapi kesempatan gitu. Iya, kesempatan walaupun sesama sejenis bisa saja ada gitu. Artinya Nabi sudah mewanti-wanti melakukan tindakan preventif agar itu tidak dilakukan, tidur dalam satu selimut walaupun sama-sama laki-laki gitu. Itu yang tadi terakhir. Jadi kalau untuk contoh nyatanya itu di zaman Nabi Lut, tapi kalau untuk di zaman Rasul itu tegas ya. Rasul sudah memberikan apa ancamannya dan juga mengingatkan lewat itu tadi, kalau ketemu dibunuh dan jangan satu selimut ya tadi Ustaz ya. Ini satu lagi itu tentang mengenai bagaimana kalau di dalam keluarga kita atau teman kita ada yang LGBT. Jadi bagaimana nih kita bersikap, juga gimana agar keluarga kita ini terhindar dari virus tersebut. Ya, terima kasih. Tentu hal-hal yang sifatnya preventif, persuasif ya kalau ada, apalagi orang-orang terdekat. Ya tidak hanya orang-orang terdekat, tetapi sebenarnya umat ya secara umum, jika kita punya concern, jika kita punya kepedulian, perlu dilakukan dengan cara-cara yang pendekatan yang persuasif dan tidak konfrontatif gitu. Katakanlah kan ini ada dua perspektif, ada pelaku, ada korban bisa jadi gitu. Pelaku jelas kalau dari perspektif narkoba misalkan itu pengedar gitu kan. Pengedar ini jadi para advokat gitu yang pro LGBT ini pelaku, dan itu tentu melakukan meyakini mereka bahwa mereka salah itu tantangan yang sangat besar, karena mereka nggak yakin kalau mereka salah gitu, itu di situ kan. Mereka yakinnya mereka belum sadar. Justru sebaliknya kan, mereka yakin mereka ini benar dan mencari orang-orang yang sama orientasinya untuk konsolidasi, untuk sama-sama bagaimana mereka bisa diakui kan gitu kan. Nah ini lebih bahaya sebenarnya. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah katakanlah korbannya ini orang yang masih galau, masih yang punya disorientasi dan orientasi, maksudnya masih setengah-setengah. Kalau ketemu orang yang pro bisa dibawa ke hal-hal yang buruk, jadi hitam gitu ya. Tapi kalau kita katakanlah kita ini kan yang hetero gitu, meyakini bahwa itu menyimpang, bisa kita ajak, kita libatkan, nah dia juga bisa menjadi orang yang katakanlah putih gitu, orang yang
yang orientasinya bisa dinormalkan, bisa diwajarkan kayak gitu. Nah ini perlu beberapa terapi katakanlah gitu ya. Terapi ya tentu tadi sesuatu hal yang persuasif, kemudian pendekatan agama juga perlu dilakukan karena misalkan ya kita secara fitrah Adam dan Hawa gitu kan berpasang-pasangan siang dan malam gitu, hitam dan jadi sangat hitam putih gitu. Dalam hal ini tidak ada wilayah abu-abu, tidak ada moderat. Kalau kita menganggap bahwa kita ini muslim yang tengahan, muslim yang moderat, maka hal yang paling bisa kita lakukan adalah mengatakan bahwa mereka punya masalah dengan orientasinya, tetapi mereka juga punya hak sebagai warga negara untuk dilindungi, bukan untuk mendukung untuk dikampanyekan orientasinya, tetapi bahwa selama kita mendekati mereka, melakukan beberapa hal-hal yang sifatnya persuasif, mereka juga harus dilindungi, misalnya tidak boleh menjadi korban perundungan kayak gitu-gitu. Karena justru nanti kalau kita melakukan hal seperti itu, mereka akan jauh. Makin jauh. Gitu. Baik. Jadi justru sebenarnya kalau kita mendukung hak asasi manusia, kita harus mendukung mereka untuk sembuh ya. Yes. Ataupun juga berhenti dari kecenderungan yang menyimpang itu tadi, Ustaz ya. Yes. Baik-baik, ini menarik sekali, tapi kita akan bahas lagi. Kita jeda sejenak dulu ya Ustaz ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai waspadai LGBT ini setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, kita lanjutkan kembali nih pembahasan mengenai waspadai LGBT. Tadi ini pembahasan yang seru sekali Ustadz ya. Ini masih ada tadi pertanyaan yang belum dijawab, itu mengenai kalau di keluarga kita ada orang yang juga mempunyai kecenderungan LGBT ataupun di antara lingkungan pertemanan. Nah, ini bagaimana nih menghadapinya Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira sangat relevan dan penting gitu ya. Apalagi keluarga. Tentu cara-cara yang penuh dengan hikmah gitu ya, penuh dengan kebijaksanaan, cara-cara yang merangkul tadi termasuk persuasif itu perlu dilakukan, dan tidak hanya keluarga tetapi juga secara umum ya. Tapi terutama keluarga. Karena keluarga adalah orang yang terdekat gitu, di mana kita sering berjumpa dan di situ ada nilai-nilai silaturahim kayak gitu. Nah, karenanya ketika berhadapan dengan keluarga ini bisa mudah, bisa juga lebih sulit gitu ya. Kadang termasuk anak kan, kadang kita ngasih tahu anak, orang tua ngasih tahu anak itu kadang orang tuanya nggak didengar, justru orang lain atau gurunya yang didengar gitu. Iya betul sekali. Ya kan gitu ya. Nah ini banyak yang perlu dilibatkan gitu ya. Bisa juga dengan tenaga-tenaga profesional, kita fasilitasi lah gitu. Ada tenaga psikolog gitu ya, juga kemudian ahli agama. Artinya meyakinkan dulu gitu bahwa itu menyimpang begitu, bahwa itu tidak boleh, tidak dibenarkan dalam Islam, bahwa dia misalkan yang bersangkutan tetap dalam keadaan itu, misalkan tetap lesbian atau gay, tapi kemudian di satu sisi tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah seperti sholat segala macam. Nah, kita bisa masuk dari situ gitu loh. Kan katanya Anda atau kamu itu muslim gitu ya. Nah, kalau memang Islam, di Islam itu justru hal-hal yang begini-begini ini dilarang, tidak senafas dengan fitrah Islam. Kalau memang kamu benar-benar orang yang misalkan percaya kepada Allah, kemudian ingin menghambangkan diri kepada Allah secara spiritual, menjadi orang baik, ya bisa meninggalkan dengan pelan-pelan dan kemudian bisa ditumbuhkan rasa orientasinya yang wajar, kemudian menikah dengan pasangan yang memang hetero, artinya yang normal begitu. Baik. Tidak kemudian head to head kemudian dikucilkan. Karena kalau dikucilkan dia akan mencari komunitas yang mendukung dia nanti dan akan semakin jauh dari keluarga gitu. Harus dirangkul. Iya. Jadi itu dia tadi, itu dengan cara-cara yang baik, pelan-pelan ya, sabar, dan juga tetap diingatkan untuk menjalankan kewajiban sebagai muslim dan muslimah itu tadi, tetap sholat misalnya Ustadz ya. Insya Allah jadi terjaga dan bersih ya. Betul. Hatinya baik. Kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz melalui video, kita simak dulu ya yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang lesbian atau gay jika ingin bertobat bagaimana caranya? Apakah ada sholat khusus atau mungkin ada doa khusus? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, itu tadi pertanyaan dari Yusrina yang bertanya kalau misalnya ada seorang lesbian atau gay yang ingin tobat. Nah, ini apa ada amalan khusus atau doa atau sholat khusus Ustaz? Gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ingin bertaubat, saya kira tidak ada
amalan khusus atau ritual khusus ya. Tetapi jadi ini lebih ke syarat taubat pada umumnya gitu. Yang pertama dia meyakini dulu bahwa yang dia lakukan itu salah gitu kan. Itu yang pertama. Kalau masih meyakini bahwa itu benar, maka pertobatan itu tidak akan dilakukan gitu ya. Ini seperti hal-hal yang lain ya, kalau kita masih mencari kebenaran, masih mencari justifikasi bahwa dia dilahirkan seperti ini, kemudian harus menerima. Nah, ini masih sulit untuk kemudian diarahkan untuk bertobat, karena bertobat itu mengakui kesalahan dulu kan. Jadi mengakui itu salah. Nah, ini baru bisa masuk dari situ. Nah, cara mengakui itu salah tentu tadi pendekatannya macam-macam. Ada dari psikologi, ada dari agama. Walaupun bisa jadi ada aja psikolog, seorang ahli jiwa yang mengatakan bahwa itu bukan tindakan yang menyimpang gitu. Makanya sampai sekarang namanya kontroversi itu masih terus berlanjut kan. Dokter pun ada yang begitu, ada yang dokter yang mengatakan bahwa hal yang LGBT itu tidak perlu disembuhkan karena tidak ada yang perlu disembuhkan, tidak ada yang salah dengan itu. Kenapa? Ya itulah kenapa dinamakan kontroversi kan, masih terus ada. Nah, caranya kalau kita sebagai seorang muslim dan meyakini bahwa itu memang sudah menyimpang, maka kita harus ya mengumpulkan orang-orang yang pro bahwa itu menyimpang, salah dari berbagai macam keahlian gitu. Psikologi ya cari psikologi yang memang muslim ya, yang meyakini bahwa itu juga menyimpang. Dokter juga begitu gitu. Nah, itu bisa mendukung. Pertama itu meyakini. Yang kedua ya iqla gitu. Pertama nadem, penyesalan. Yang kedua iqla minad dunub. Iqla ya artinya benar-benar menciptakan lingkungan yang jauh gitu, menjauhi lingkungan yang dimana dia bisa melakukan perbuatan itu lagi gitu loh. Kalau misalkan sudah menyesal tetapi masih berhubungan dengan teman-temannya yang memang pro atau pelaku atau bahkan mengkampanyekan, itu sulit. Jadi memang harus disengage gitu, harus benar-benar diisolasi, tapi dengan cara yang baik begitu ya. Dengan artinya juga mungkin dari cara konsultasi, diskusi, tentu diskusinya juga persuasif, jangan debat kusir. Kalau enggak nanti yang dia yakini itu benar, dia akan meyakini itu benar juga gitu, akan terus begitu gitu. Tidak tercerahkan gitu. Jadi dari orang-orang yang dia cintai begitu, dia mau dengar pendapatnya, yang kayak gitu. Kemudian tentu istighfar, ya sholat taubatan nasuh kayak gitu. Nah, setelah itu baru kemudian punya circle, punya lingkungan yang bisa mendukung dia agar bisa terus berubah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nah, ini sebelum kita mengakhirnya mungkin Ustadz bisa memberikan juga sedikit tausiah atau pesan-pesan dan juga terkait mewaspadai LGBT ini dan hukumannya nih Ustadz, hukuman yang mungkin bisa diberikan di dunia ataupun di akhirat nanti terkait pelaku LGBT ini Ustadz. Silakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai Pak sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang kemudian menciptakan kalian dalam keadaan yang berpasang-pasangan. Allah menciptakan pasangannya baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 1 ini terang Allah menjelaskan, Allah berfirman bahwa setelah Allah mengajak atau memerintahkan manusia untuk bertakwa, Allah memberikan contoh bahwa ketakwaan itu juga datang bagi orang yang berpasang-pasangan begitu. Artinya takwa itu beriringan dengan pemahaman bahwa fitrah manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Sebagaimana Adam, kemudian diciptakan Hawa, kemudian ada malam, ada siang, ada terang, ada gelap, dan semacamnya. Karenanya meyakini atau menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai kewajaran yang sudah kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang perlu kita jaga, karena ini juga bagian dari bagaimana kita menjaga agama, kita menjaga keturunan, kita menjaga harta martabat manusia. Dalam syariah juga disebut dengan istilah maqasid syariah. Tujuan syariah itu, tujuan manusia berpasang-pasangan, tujuan manusia menikah adalah menjaga kelestarian, keseimbangan alam, agar manusia selalu merawat ya apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua adalah khalifah fil ard. Kita adalah seorang suksesor yang bisa menjaga keseimbangan. Sementara
perbuatan yang mengarah kepada orientasi homoseksual, penyuka sesama jenis adalah lawannya dari takwa itu sendiri. Bisa jadi para pelaku yang melakukan hal-hal tersebut zalim terhadap dirinya gitu. Artinya mereka juga telah melakukan perbuatan yang keji bukan kepada orang lain tetapi kepada dirinya sendiri. Dia telah menyalahi fitrahnya. Karenanya marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, mendidik anak cucu kita agar terus berada dalam track fitrah yang sudah digariskan, tidak menyimpang, dan kemudian kita bisa merawat, kita bisa menjaga kelestarian alam ini, termasuk menjadi khalifah Allah yang salah satu tugasnya adalah juga menikah, dan itu adalah anjuran sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada misaqon ghalidho. Artinya ada perjanjian yang suci, perjanjian yang baik, perjanjian yang sangat kental akan nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai bagaimana kita dianjurkan untuk merawat bumi yang sudah kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nas atas penjelasannya. Tadi mudah-mudahan bisa mencerahkan dan juga bisa menjaga kita untuk terus mewaspadai LGBT ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa, alhamdulillah sampai kita di penghujung acara ini. Terima kasih telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Dan jika teman-teman netizen dan juga pemirsa semuanya ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa melayangkannya ke Instagram @netizentvmu. Insya Allah nanti akan kami jawab dan kami putarkan dalam episode-episode berikutnya. Dan saya Vini Aulani beserta Ustadz Nasrullah juga seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program ini. Kami mohon undur diri dulu. Bila taufik wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.